Inilah kisah kematian tragis iblis sebelum hari kiamat terjadi. Setelah seluruh tanda-tanda kiamat besar terjadi, seperti matahari yang terbit dari barat, keluarnya Yajuj dan Majuj, dan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Bumi mulai memasuki fase kehancuran total. Kaum mukminin yang terakhir diwafatkan dengan hembusan angin lembut dari arah Syam, meninggalkan dunia ini, dan tersisa hanya makhluk yang paling buruk. Maka tibalah waktunya perintah Allah. Matikan semua makhluk hidup. Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala, dan seluruh makhluk pun mati. Para malaikat, jin, dan manusia, semuanya ditarik ruhnya satu demi satu. Iblis, makhluk yang telah hidup sejak awal penciptaan bumi, melihat dengan matanya sendiri bagaimana semua yang ia kenal mati. Jin-jin pengikutnya, manusia-manusia fasik yang ia goda, bahkan malaikat penjaga bumi pun wafat. Tapi dirinya tetap hidup. Ia mulai merasa gelisah. Mengapa aku belum mati? Apakah aku akan lolos dari kematian ini? Pikirnya dengan kesombongan yang masih tersisa. Iblis pun mulai lari dari bumi ke dasar lautan, ke puncak gunung, bahkan ke langit yang gelap gulita. Tapi kematian mengintainya dari setiap arah. Allah lalu memerintahkan malakul maut. Wahai Israel, kini saatnya engkau mencabut ruh dari musuhku, si durjana yang sombong, iblis. Israel pun datang dengan wujud yang menggetarkan langit dan bumi. Iblis yang dulunya angkuh kini gemetar ketakutan. Ia tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wahai Israel, berikan aku sedikit waktu. Aku telah menyembah Allah selama ribuan tahun sebelum satu kesalahan itu. Bukankah aku telah mengajarkan tauhid sebelum keturunan Adam menyembah Tuhan mereka? Namun malaikat maut menjawab dengan tegas, ketaatanmu dahulu telah hangus oleh kesombonganmu. Engkau telah dilaknat dan tidak ada tempat untukmu kecuali azab. Lalu malaikat maut pun mencabut nyawa iblis dengan siksaan yang belum pernah diberikan pada makhluk manapun sebelumnya. Ia dicabut bukan dari kepala atau kaki, tapi dari seluruh pori-porinya secara bersamaan. Iblis berteriak menjerit begitu kerasnya hingga terdengar ke seluruh alam yang telah sepi. Alam semesta berguncang mendengar jeritan itu, hingga para malaikat yang tersisa pun menggigil ngeri. Dikisahkan bahwa badan iblis hancur berkeping-keping, tapi ruhnya tidak dilepaskan, kecuali setelah kesakitan luar biasa yang berkepanjangan. Itulah balasan bagi makhluk yang membangkang setelah tahu kebenaran. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang masih tersisa? Israel menjawab, tinggal hambamu ini, Israel. Maka Allah pun memerintahkan, wahai Israel, kini cabutlah nyawamu sendiri. Israel pun meletakkan ruhnya kepada Allah, lalu dia mati, dan semua alam semesta ini pun sunyi.